Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Saya akan memaparkan materi menyangkut analisa harga satuan pekerjaan. Jadi yang pertama yaitu kita ketahui itu apa sih itu analisa harga satuan pekerjaan? Jadi analisa harga satuan pekerjaan merupakan suatu cara perhitungan harga satuan pekerjaan konstruksi yang dijabarkan dalam perkalian kebutuhan bahan bangunan, upah kerja dan peralatan dengan harga bahan bangunan standar, pengupahan pekerja dan harga sewa atau harga beli peralatan untuk menyelesaikan persatuan pekerjaan konstruksi. Pemaparan selanjutnya yaitu analisa harga satuan upah. Jadi upah pekerja merupakan suatu imbalan yang harus diberikan oleh kontraktor kepada pekerja sebagai balas jasa terhadap hasil kerja mereka. Besaran upah menjadi salah satu faktor pendorong bagi manusia untuk bekerja karena mendapat upah, berarti mereka akan mendapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Analisa harga satuan upah pekerjaan itu menghitung banyaknya tenaga yang diperlukan serta biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Adapun rumus untuk mendapatkan harga satuan upah yaitu jumlah tenaga kerja sama dengan volume pekerjaan dikali koefisien analisa tenaga kerja. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi tingkatan upah. Jadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkatan upah pekerja. Yang pertama yaitu penawaran dan permintaan tenaga kerja. Yang kedua, organisasi atau asosiasi profesi. Yang ketiga, kemampuan perusahaan untuk membayar. Yang keempat, produktivitas. Yang kelima, biaya hidup. Dan yang terakhir yaitu pemerintah daerah. Pemaparan selanjutnya yaitu analisa harga satuan bahan. Jadi, yang dimaksud dengan harga analisa satuan bahan di sini yaitu menghitung banyaknya volume masing-masing bahan serta besarnya biaya yang dibutuhkan. Sedangkan indeks satuan bahan menunjukkan banyaknya bahan yang akan diperlukan untuk menghasilkan suatu volume pekerjaan yang akan dikerjakan, baik dalam volume 1 meter persegi, 1 meter kubik atau per meter. Adapun rumus untuk menghitung analisa harga satuan bahan yaitu jumlah bahan sama dengan volume pekerjaan dikali koefisien analisa bahan. Pemaparan selanjutnya, analisa harga satuan peralatan. Jadi dasar perhitungan sub harga satuan peralatan ini sama dengan sub harga satuan upah, yaitu mempertimbangkan tingkat produktivitas alat tersebut. Bila alat yang digunakan adalah alat sewa, maka harga alat sewa tersebut yang dipakai sebagai dasar perhitungan sub harga satuan peralatan. Tapi bila alat yang digunakan adalah milik sendiri, maka harus dipakai konsep biaya alat yang terdiri dari biaya penyusutan. Maksud dari biaya penyusutan ini, biaya yang disisihkan untuk pengembalian investasi alat yang bersangkutan. Terus yang kedua yaitu biaya perbaikan, yaitu meliputi biaya yang diperlukan untuk penggantian suku cadang atau upah mekanik. Yang ketiga itu biaya operasi, meliputi biaya-biaya yang diperlukan untuk keperluan bahan bakar, pelumas, minyak hidrolis, grease atau upah operator. Pemilihan alat berat yang dipakai merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam keberhasilan suatu proyek. Ketetapan dalam pemilihan peralatan untuk pekerjaan konstruksi ini akan memperlancar jalannya proyek. Jadi, pemaparan selanjutnya yaitu cara menghitung AHSP atau analisa harga satuan pekerjaan. Dalam menghitung AHSP ini sangat dipengaruhi oleh koefisien yang menunjukkan nilai satuan upah tenaga kerja, nilai suatu bahan atau material. Tahapan menghitung analisa bahan material didapat dari harga pasaran yang kemudian dikumpulkan di suatu daftar yang dinamakan harga satuan bahan atau material.
sedangkan upah tenaga kerja didapatkan di lokasi setempat yang kemudian dikumpulkan dan didata di dalam suatu daftar yang dinamakan daftar satuan upah tenaga pekerja. Jadi berikut saya akan memperlihatkan bentuk perhitungan analisa dalam bentuk tabelisasi. Tolong diperhatikan di keterangannya tabel ini. Jadi yang dimaksud dengan kolom pertama yaitu sebagai penomoran. Yang kedua, kolom kedua itu sebagai tanda item pekerjaan. Yang ketiga, menandakan satuan bahan, upah kerja sama upah peralatan. Yang keempat itu indeks atau koefisien, baik untuk satuan upah bahan, upah pekerja, dan upah alat. Terus yang kelima yaitu harga satuan bahan, upah kerja, sama upah peralatan. Yang kolom 6 itu menandakan jumlah harga yang berkaitan, yang berarti koefisien harga dikalikan dengan harga satuan. Jadi itulah pemaparan yang sempat saya sampaikan pada pertemuan ini. Saya berikan kesempatan kepada adik-adik untuk melemparkan pertanyaannya. Silahkan Putri Febrianti. Pertanyaan saya, seberapa pentingkah menghitung analisa harga satuan pekerjaan? Terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja saya menjawab seberapa pentingkah menghitung analisa harga satuan pekerjaan. Jadi memperkirakan beberapa jumlah biaya yang dihabiskan dalam pelaksanaan proyek konstruksi itu sangat penting. Karena analisa harga tersebut digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan sumber daya seperti bahan material, upah tenaga kerja, maupun waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian proyek. Sampai di sini paham Putri Febrianti? Ya Bu, terima kasih. Selanjutnya siapa lagi yang ingin bertanya? Ya, Saudari Uswatun, silakan memberikan pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja saya menjawab. Jadi tingkatan dan tugas tenaga kerja pada masing-masing pekerjaan, yaitu yang pertama itu pekerja. Jadi jenis pekerja ini berada pada tingkatan tenaga kerja yang paling rendah karena tidak memiliki keterampilan khusus, hanya saja membantu dalam persiapan bahan atau pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan. Karena berada pada tingkatan yang paling rendah juga, tenaga kerja yang satu ini mendapatkan upah yang rendah. Terus yang kedua yaitu tukang, di mana tenaga kerja ini mempunyai keahlian khusus dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu seperti tukang kayu, tukang batu, atau tukang las. Yang ketiga itu kepala tukang, yaitu tenaga kerja yang bertugas mengelola tukang lainnya untuk suatu bidang. Misalnya kepala tukang kayu, kepala tukang batu, atau kepala tukang las. Yang keempat itu tenaga kerja yang posisinya paling tinggi yaitu mandor. Mengapa? Karena dia itu tugasnya untuk memonitor jalannya dan memantau kinerja tenaga kerja lain. Jadi itulah jawaban yang saya berikan. Apakah Uswa sudah mengerti? Ya, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang saya paparkan bisa adik-adik pahami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.